Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jema'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Nah, sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya saya dan rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Fauza R. Lahir di Painan pada tanggal 3 September 2001. Saya orang Minang asli, jadi alamat saya itu di Kota Berapa, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, nomor handphone saya sudah tertera di sini, email dan Facebook, Instagram juga sudah tertera di sini dan silakan di follow. Kemudian data pendidikan saya TK-nya di TK Aisyah, SD-nya di SD Negeri 08 Kota Berapa. SMP-nya SMP Negeri 1 Bayang dan SMA Negeri 1 Bayang. Dan selanjutnya perkenalkan rekan saya yang bernama Habibah Qurrata Aini yang lahir di Bandung pada tanggal 16 Januari 2001. Alamatnya di Sukamanah, RT 05, RW 13, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, nomor handphonenya udah tertera di sana, email dan Instagramnya. Kemudian data pendidikannya, SD-nya di SD Negeri SK Jati Utara 159, SMP-nya di SMP Negeri 37 Bandung, SMA-nya di PPI 110 Manbaul Huda. Nah, musyawarah itu merupakan salah satu akad pembiayaan yang sering digunakan selain murabahah. Nah, musyawarah itu merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil, di mana para mitra mengumpulkan dana untuk manajemen usaha tertentu dengan proporsi yang telah disepakati. Nah, musyawarah itu yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal dan melakukan suatu usaha tertentu yang keuntungannya maupun kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, musyarakah menurut PSAK nomor 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Nah, dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis musyarakah. Musyarakah dapat bersifat permanen maupun menurun. Musyarakah permanen itu merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra itu ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Nah, sedangkan musyarakah menurun itu merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Nah, menurut syariah, musyarakah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu musyarakah almeng atau kepemilikan dan musyarakah ukut atau kontrak. Nah, musyarakah kepemilikan tercipta karena suatu kondisi, nah misalnya memperoleh warisan atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan bersama suatu aset oleh dua orang atau lebih tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Nah, dalam musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Nah, sedangkan musyarakah akad itu tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dengan kata lain, bahwa para pihak dengan sengaja
dan sukarela membuat suatu perjanjian. Nah, istilah lain dari musyarakah adalah syirkah atau syirkah. Dalam banyak buku fikih, nah syirkah ukut itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu pertama syirkah al-inan. Itu adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, mayoritas ulama membolehkan syirkah ini. Kemudian yang kedua ada syirkah mufawaddah. Nah, itu merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga ada syirkah syirkah amal, yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Para pihak menyumbangkan keahlian dan tenaganya tanpa memberikan modal. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Nah, syirkah ini kadang-kadang disebut syirkah abdan. Kemudian yang keempat ada syirkah wujuh, yaitu merupakan kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Nah, jenis syirkah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Baik, yang selanjutnya, untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Yang pertama, akuntansi untuk mitra aktif pada saat akad investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Lalu pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebagai jumlah yang diserahkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebagai nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Lalu selanjutnya, aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar itu disusutkan dengan jumlah penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis, lalu ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar itu disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Lalu biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, itu tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Selanjutnya, penerimaan dana musyarakah dari mitra fasib, misalnya seperti bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah, dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer, di mana dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima, dan dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.
Yang selanjutnya, mitra aktif menyajikan dalam laporan keuangannya terkait dengan usaha musyarakah, di mana kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Lalu, aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer yang digunakan sebagai selisih penilaian aset musyarakah. Bila ada, maka disajikan sebagai unsur ekuitas. Lalu, mitra pasif juga menyajikan dalam laporan keuangannya terkait dengan usaha musyarakah, di mana kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Lalu, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar itu disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari investasi musyarakah. Lalu yang terakhir, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Lalu tidak terbatas juga pada pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif, dan tidak terbatas pada pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Jadi, kesimpulannya adalah musyarakah merupakan pembiayaan dilakukan oleh dua pihak yang bermitra untuk melakukan suatu usaha. Setiap pihak saling menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan. Selanjutnya, para pihak dapat mengembalikan modal usaha yang telah diberikan tersebut. Berikut penerimaan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus. Dalam mekanisme akuntansi pembiayaan, musyarakah terbagi kepada dua pihak yang dinamakan sebagai pihak mitra aktif dan pihak mitra pasif, di mana dua pihak ini mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam usaha bersama. Nah, sekian presentasi kami pada hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.